selamat siang semuanya. Baik, kami dari kelompok Bukan Asep bakal jalan-jalan ke Museum Pengkhianatan PKI yang ada di Libuang Baya. Tapi kali ini kita nggak akan ke museumnya, tapi kita akan melihat bagaimana replika dari kronologi pengkhianatan PKI. Di depan kita ada sumur yang bekas dari jenderal-jenderal yang dikubur pada saat peristiwa tersebut. Baik, mari kita ikuti. Oke, menurut saya sih dari saya melihat pengunjung-pengunjung di sini ya, mereka ini masih penasaran gitu dengan terjadinya G30 SPKI ini. Padahal ini kan sudah cukup lama peristiwa ini terjadi. Tapi mereka masih ingin tahu lebih dalam dan tetap ingin mengunjungi, tetap ingin melihat gitu bagaimana terjadinya perubahan yang signifikan di Indonesia. Mungkin ini bukan pertama kali ya saya kesini, saya membawa anak-anak karena kenapa zaman sekarang itu sejarah masa lalu itu kan kadang anak-anak kurang paham ya. Jadi, nah kemarin pas kebetulan ada 1 Oktober saya upacara, ditanya mama upacara apa gitu kan. Ya, upacara G30 SPKI. Apa itu mah? Anak kelas 6 SD bertanya seperti itu. Mungkin di sekolahnya nggak pernah ada kunjungan ya, kunjungan ke diorama, ke museum. Itu penting karena kenapa? Ada istilah jangan lupakan sejarah, ya kan, jas merah itu. Kenapa saat itu pemberontakan rata-rata yang menyerang itu orang lagi sholat, orang lagi ibadah, karena komunis itu tidak mempercayai adanya ketuhanan Maha Esa. Nah, oleh sebab itu ya udah paham itu tuh nggak paham dari Marxisme, jadi paham komunisme. Nah itu mungkin nanti dipelajarin ya. Jadi dulu ada namanya Marhainisme. Marhainisme itu dari ajaran Cina ke Indonesia. Salah satunya adalah mantan presiden kita yang pertama mendukung penuh Marhainisme. Sehingga pada saat terjadi pergolakan itu, kenapa sampai digulingkan karena tidak ada tindakan tegas. Pada saat terjadinya PKI itu, si mantan presiden tidak ada tindakan tegas terhadap yang sudah terjadi saat itu. Padahal kan sudah 7 korbannya. Malah ada yang beberapa dari Madiun, Jogja, dan lain-lain. Menurut saya diceritakan oleh kebetulan ya, kakek saya itu dia TNI, ya seperti itu. Jadi saya diceritakan oleh dia tuh bisa dibilang sangat membenci sama PKI gitu loh, karena yaitu dia kelompok ini menyiksa salah satu jenderal itu kan, terus dengan tujuan yaitu mengubah ideologi Indonesia yang tadinya Pancasila menjadi komunisme. Kurang lebih itu yang diceritain sama kakek saya tentang gerakan ini. Dibilang saya nggak terlalu ngambil dari satu perspektif kakek saya gitu. Jadi saya melihat dari perspektif lain, bagaimana kayak cerita G30S ini tuh nggak dari sisi, bisa bilang sisi aparatnya lah itulah, atau TNI ini. Jadi saya melihat perspektif dari masyarakatnya bagaimana, terus dari PKI-nya bagaimana, ya kurang lebih seperti itu. Mereka itu kan sudah berniat mau mendirikan negara komunis di Indonesia. Nah salah satunya yang menghalangi itu terutama itu dari angkatan, ya dari angkatan, terutama angkatan darat. Nah semenjak mulai dari Madiun pada kejadian tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin, memang yang menghalangi juga tentara, terutama angkatan darat. Nah jadi PKI itu merasa bahwa musuh utama mereka itu sebenarnya dari angkatan, terutama dari angkatan darat. Bahwa dia minta berdoa dulu, ya. Nah saat dia berdoa, disitulah ditembak kepalanya berkali-kali sampai otaknya berceceran. Ya itu. Tapi yang paling sadis itu siapa sih, Pak? Yang paling sadis nih? Ya kalau namanya pembunuhan kayak gitu kan ya semua sadis lah, Iya sih. ya kan. Nah
kita lihat itu, kamu lihat tiga fotonya Letnan Jenderal Ahmad Yani itu, dia dibawa ke sini sudah keadaan meninggal, tapi masih ada yang gorok lehernya coba. Jadi waktu diangkat dari sumur itu kepalanya itu hampir lepas, jadi udah langsung ngeflek gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak sadis ya sadis juga semuanya. Sama orang mereka udah dimasukkan ke sumur itu juga masih diberondong pakai senjata laras panjang dari atas. Coba. Jadi kalau dibilang kalau di film kan kita pelajarinya penyiksaan ada yang, mohon maaf ya Bapak ya, ada yang di silet atau ada penyiksaan selainnya. Itu tuh memang seperti itu, seperti digambarkan di film, apa ada versi-versi lain? Jadi itu nanti seharusnya itu tadi kan, makanya sewaktu kalian di ruang relik itu kan, di situ kan ada hasil visum dari Rumah Sakit Gatot Subroto. Ada, jadi ada di situ biodatanya, di bawahnya itu hasil visumnya. Ketujuh. Jadi sewaktu mereka sudah diangkat dari sumur itu, nah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto, nah pakaiannya itu dilepas. Ya, dilepas itulah yang kita simpan di belakang. Nah habis itu baru divisum atau diotopsi untuk mengetahui apa saja yang dilakukan PKI terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut. Jadi hasil visumnya itu ada di situ. Ya, hasil visumnya itu ada di situ. Setelah saya ke museum ini, saya jadi tahu kalau kejadian ini tuh sangat menakutkan dan sangat kejam. Dan saya juga tahu dampaknya bagi manusia yang tinggal di sana. Dan saya juga tahu kejadian ini tuh banyak tempat, nggak di satu tempat aja. Dan dampak bagi kita yang tinggal saat ini, kita tuh jadi lebih takut, tapi Indonesia jadi makin bersatu gitu. Itu aja sih. Halo semuanya, di sini kita lihat bahwa sebelum saya memasuki area museum ini, saya merasa penasaran bagaimana sih peristiwa kronologis pada masa itu. Tapi saat saya datang melihat dan membaca tulisan yang ada dalam museum, menurut saya peristiwa ini cukup mencekam dan penting bagi kita sebagai pelajar untuk mempelajarinya, dan bagaimana proses perubahan dinamika sosial politik yang ada di Indonesia pada masa itu, dan ini sangat berdampak pada kehidupan kita pada masa sekarang. Sekian. Cuma muter doang, kayak memilihnya ya. Cuek kanan. Lu semua kenapa lu ya? Kenapa lu semua? Pak.